Hai semuanya, aku Putri Alfian yang akan membantu kalian menceritakan kisah-kisah tak biasa, penuh misteri dan kadang juga bikin merinding. Tapi tenang, harap sabar, karena sekarang kalian berada di tepi alam lain. Jadi cerita ini tentang adanya tragedi pembunuhan di sebuah rumah yang dilakukan oleh beberapa orang dan didalangi sama adik kandung yang punya rumah itu sendiri. Si pemilik rumah ini dibunuh karena para warga udah nggak tahan sama kelakuan dan kejahatannya yang dilakuin ke warga sekitar. Terus si pemilik rumah pun berhasil dihabisi setelah direncanakan cukup lama karena si pemilik rumah itu punya semacam kayak ilmu kebatinan gitu ya. Makanya yang ikut terlibat itu nggak cuma satu atau dua orang aja, tapi banyak orang. Nah, setelah nentuin waktu yang tepat berdasarkan anjuran dari orang-orang yang tahu tentang ilmu kebatinan, hari yang cocok untuk menghabisi si korban ini yaitu di malam hari kelahirannya. Akhirnya dia pun berhasil dihabisi dengan cara disembelih pada jam 12 malam di dalam kamarnya sendiri. Tapi sebelum dia meninggal, si pemilik rumah ini pun bersumpah. Oke, nah cerita ini dimulai tentang adanya dua orang yang mengalami kejadian tragis ketika merantau. Bukan tanpa alasan mereka merantau. Mereka merantau itu untuk bekerja dan pekerjaan mereka berdua itu sebagai tukang di salah satu perkebunan karet. Jadi setelah 3 jam perjalanan laut, akhirnya mereka berdua itu tiba di kota tujuan. Nah, dikarenakan tempat proyeknya itu agak masuk ke pedalaman, jadi mereka itu harus naik beberapa kali lagi angkutan umum untuk sampai di rumahnya Pak Anam. Pak Anam ini adalah bapak-bapak yang nantinya bakal nganterin mereka berdua itu ke lokasi tempat mereka berdua bekerja. Singkat ceritanya, setelah 20 menit menumpang di mobil pick up-nya Pak Anam, sampailah mereka di rumah yang bakal jadi tempat tinggal mereka sementara. Nah, sebut aja namanya ini si Aris. Begitu Aris nyampe di depan rumah, dia itu ngerasa kalau ada yang aneh sama Pak Anam. Kayak seolah-olah tuh Pak Anam tuh gusar pengen cepet-cepet pamit. Singkatnya lagi, setelah Pak Anam ini pamit pergi, Aris dan temannya ini langsung masuk ke dalam rumah, beres-beres dan mandi. Kebetulan rumah itu ada 2 kamar kosong. Si Arman, temannya Aris ini nanya, mau tidur sendiri-sendiri atau sekamar aja berdua? Dijawablah sama Aris, gimana kalau kita sekamar aja biar kayak nggak repot aja gitu bersih-bersihnya. Ya udah, habis itu mereka istirahat. Tapi begitu masuk ke dalam kamar, si Aris ini bisa langsung ngerasain kalau ada hawa yang kurang enak di dalam kamar tersebut. Tapi Aris coba buat ngebuang jauh-jauh pikirannya itu. Takutnya kalau makin dipikirin ya bakal kejadian gak sih? Besok paginya Arman sama Aris ini mau nyari sarapan. Tapi tiba-tiba ada tamu yang datang bawa keronjot berisi bahan pokok makanan. Kalau kalian nggak tahu, keronjot itu keranjang yang biasanya di motor buat bawa barang yang ada di kiri kanannya gitu. Nah, mereka itu bingung karena sebelumnya yang bakal nganterin barang-barang itu harusnya Pak Anam. Tapi malah sebaliknya, yang datang itu malah orang lain yang mereka nggak kenal. Dan pas ditanya Pak Anam kemana, si bapak itu mulai kayak orang ketakutan sambil matanya tuh ngeliatin fokus ke rumah itu yang ditinggalin sama si Aris dan si Arman ini. Sehabis itu bapak itu buru-buru pamit untuk pergi. Karena kejadian itu si Aris ini jadi mikir, karena udah ada 2 orang nih yang bertingkah aneh kalau ngeliat rumah itu. Yang pertama Pak Anam, yang kedua itu bapak-bapak pengantar makanan tadi. Terus si Aris ini bilanglah ke Arman kalau ada yang gak beres nih kayaknya sama nih rumah, karena dia udah lihat 2 orang yang kayak ketakutan setelah ngeliat rumah yang mereka tempatin.
Tapi karena si Arman ini orang yang nggak percayaan sama hal-hal mistis, dia itu kayak ya udah ngabain aja gitu dan nyuruh Aris untuk nggak mikir yang aneh-aneh. Kebetulan sore itu mereka berdua habis dari rumahnya Pak Anam ngomongin masalah pekerjaannya mereka. Dan pas di sela-sela obrolan itu, si Aris ini nanya tentang rumah itu ke Pak Anam. Tapi jawaban Pak Anam ini kayak kurang enakin, kayak nggak kena gitu jawabannya. Seolah-olah Pak Anam itu nggak mau bahas tentang rumah itu dan malah meminta Aris dan Arman buat segera balik karena hari udah mau malam. Ya udahlah, akhirnya Aris dan Arman ini pulang ke rumah yang mereka tempatin sementara ini. Di tengah-tengah perjalanan, mereka berdua itu sempat ketemu sama bapak-bapak dan mereka sempat ngobrol. Karena si bapak itu baru pertama kali ngelihat si Arman dan si Aris ini, si bapak itu nanya rumahnya di mana, Dek. Dan dijelasinlah sama Aris kalau mereka itu tinggal sementara di rumah tersebut. Terus si bapak itu malah kayak orang kaget dan nyaranin mereka berdua untuk pindah dari rumah itu. Tapi karena mereka berdua itu bingung, mereka berdua itu cuma perantauan dan rumah itu juga rumah tempat tinggal hanya untuk sementara gitu, jadi mereka itu kayak nggak bisa apa-apa. Nah, nggak lama setelah itu mereka pamit pulang. Begitu masuk ke rumah, si Aris ini langsung ngerasa kalau ada hawa-hawa aneh lagi nih, kayak hari pertama Aris masuk. Aris ini juga sempat ngeliat kalau ada bayangan orang yang lagi duduk di kursi di ruang tamu. Tapi pas Arman nyalahin lampu kayak cetek, Arman nyalahin lampu gitu kan, tiba-tiba bayangan orang duduk yang tadi Aris lihat tuh hilang gitu aja. Awalnya Aris ini mau cerita ke Arman, tapi nggak jadi. Nah, disitulah Arman sama Aris sempat ngobrol sebentar di ruang tamu. Nggak lama kemudian si Arman ini pamit mau tidur duluan. Karena Aris nggak mau sendirian karena takut di ruang tamu itu, Aris ini juga buru-buru masuk ke dalam kamar. Pas dia matiin lampu di ruangan, dia itu ngelihat ada lagi bayangan orang duduk di kursi sambil menghadap ke arah pintu. Nah, ngelihat itu Aris ini takut banget dan langsung masuk ke kamar. Setelah itu Aris pun ikut tidur. Nggak lama kemudian si Aris ini tiba-tiba kebangun karena Aris ngedenger suara orang mendengus sama ngorok di sampingnya. Pas kayak Aris noleh gitu ke samping, ya itu suara dengkuran si Arman. Tapi yang anehnya suara dengkuran itu mendadak hilang ketika Aris ini kayak ngebuka mata mau mencari sumber suara tadi kan. Begitu Aris dar buka mata, ya udah suara itu langsung hilang gitu aja. Aris makin ngerasa nih kalau memang ada yang nggak beres sama rumah ini. Si Aris ini langsung buru-buru narik dan nutupin seluruh badannya tuh pakai selimut. Pokoknya malam itu Aris berharap cepet-cepet tidur. Besok paginya itu adalah hari pertama Aris dan Arman bekerja di perkebunan itu. Harapannya si Aris ini setelah seharian sibuk dengan pekerjaannya, Aris bisa ngelupain kejadian-kejadian aneh yang dia alami sebelumnya. Tapi ternyata nggak bisa. Masalahnya, pas jam istirahat tiba, si Arman sama si Aris ini ketemu sama bapak-bapak yang umurannya kisaran sekitar 60 tahunan di kantin perkebunan. Dan setelah si bapak itu tahu kalau mereka tinggal di rumah itu, dia itu langsung nyuruh Arman dan Aris buat pindah rumah. Sama nih kayak bapak-bapak yang mereka temuin sebelumnya. Katanya gini, disuruh nyari rumah-rumah milik warga yang dekat dengan lokasi kerja aja. Dan si bapak itu juga bilang kalau dia itu kasihan sama Arman dan Aris ini. Kasihannya kenapa? Ya nggak dijelasin sama bapak-bapak ini. Cuma bapak-bapak ini cuma bilang kayak, saya kasihan sama kalian berdua. Tapi karena si bapak-bapak ini ngomong kayak gitu, jadi bikin si Aris ini makin kepikiran. Karena kayak yang dari awal tadi, Aris ini yang udah ngerasa nggak beres kan dari awal. Sebenarnya di rumah itu ada kejadian apa menurut Aris nih, karena dia udah ngeliat dan mendengar secara langsung dari 3 orang yang nyuruh mereka untuk pindah dari rumah itu. Nah, di situ Arman sama Aris sempat debat lagi setelah si bapak tadi pergi.
Intinya si Aris ini ngasih tahu ke Arman kalau udah ada 3 orang nih yang nyuruh kita buat pindah dari rumah ini. Tapi lagi-lagi si Arman ini yang nggak percaya, jadi ngeyel karena si Arman ini belum ngalamin sendiri kejadiannya. Singkatnya setelah itu ya mereka pulang. Si Arman pamit mau mandi nih setelah sampai di rumah. Terus si Aris ini nungguin di depan kamar mandi sambil ngerokok. Jadi posisi kamar mandi yang ada di rumah belakang itu kepisah sama bangunan utama. Jadi bangunan utama kamar mandinya tuh di luar bangunan di belakang. Karena kalau mau nunggu di ruang tamu sendirian, si Aris ini takut. Awalnya nggak ada yang aneh sih, Aris ya udah nunggu Arman sampai selesai mandi. Tapi nggak lama kemudian, pas Aris ini masih duduk sambil nunggu Arman, tiba-tiba Aris nyium bau banget amis darah. Dan si Aris ini kaget sambil nyari di mana ya nih sumber bau amisnya ini, karena bau amis darah ini kayak datangnya mendadak aja, yang tadinya nggak ada tiba-tiba zreng kayak bau banget darah amis di situ. Sambil nyari sumber baunya di mana, nggak sengaja banget pas pandangan Aris ini ngeliat ke sekitar, Aris ngeliat ada sosok yang lagi berdiri di bawah pohon kelapa. Aris juga nggak tahu sejak kapan ada orang di sana. Aris juga ngeliat dengan mata kepalanya dengan jelas kalau sosok itu adalah sosok laki-laki. Dia nggak pakai baju, rambutnya gondrong dan ada tatonya di lengan kanan dan di dadanya. Dan sosok itu tatapannya kayak marah. Di situ Aris tiba-tiba nggak bisa gerakin tubuhnya, kayak nge-freeze, kaku, kayak bingung gitu ketika sosok itu natap ke Aris. Sampai tiba-tiba si Aris ini dikejutkan sama Arman. "Kamu kenapa, Aris?" kata Arman yang baru keluar dari pintu kamar mandi. Terus si Aris ini nggak bisa jawab. Dia itu cuma bisa ngasih isyarat dengan matanya yang menyorot ke arah yang dimaksud sama Aris. Dia itu nggak lihat apa-apa, tapi di situ Aris masih ngeliat kalau sosok itu masih berdiri di bawah pohon sambil melotot ke arah Arman. Karena si Arman ini nggak lihat apa-apa, dia langsung masuk ke dalam rumah, ninggalin Aris gitu aja sendirian di depan kamar mandi. Setelah itu, sosok itu juga hilang gitu aja. Singkatnya, Aris sama Arman ini lagi makan di meja makan, mau makan malam. Nah, di situ Aris ini juga sempat bilang ke Arman kalau nyaranin buat pindah rumah aja yuk kita, kayak Aris tuh udah bener-bener punya perasaan yang gak enak tinggal di rumah itu. Tapi si Arman ini ya tetap kekeh sama keputusannya dari awal. Kalau dia yang nggak mau pindah, repot aja gitu. Kalau pindah udah di sini terus harus pindah rumah lagi, menurut Arman tuh itu repot banget. Setelah habis makan, si Arman ninggalin Aris di dapur, terus Aris beres-beres dong, nyuci piring bekas mereka makan tadi. Tiba-tiba nggak lama dari situ, Aris ngedenger suara benda jatuh dari arah kamar yang mereka tidurin. Awalnya Aris ini mikir, mungkin kelakuannya Arman nih di atas. Tapi 1 detik kemudian, Aris dengar lagi suara benda jatuh yang kencang banget dibarengi dengan suara Arman yang teriak-teriak. Nah, baru tuh si Aris buru-buru nyamperin Arman ke kamar. Begitu kayak masuk, buka pintu, si Aris ini ngelihat Arman duduk di lantai sambil kayak senderan di depan kasur. Wajahnya Arman bener-bener pucat banget saat itu, tubuhnya gemeter dan tatapannya itu kosong banget, ngarah ke barang-barang yang pada jatuhan itu. Tapi bukan itu yang bikin Arman ini ketakutan. Sosok laki-laki yang berdiri di samping lemari. Sosok laki-laki yang pernah Aris lihat sebelumnya. Nah, di situ juga Aris sama ketakutannya sama Arman. Gak lama kemudian, sosok laki-laki itu ngomong gini ke mereka. "Kalian sudah berani tidur di ranjang." Terus sosok itu melotot ke arah Arman sambil bilang kalau Arman udah berani menghina dia. Menghina dalam hal apa? Mereka bingung apa yang dikatakan sosok ini. Di situ Aris dan Arman juga nggak paham banget yang dimaksud sama si sosok ini. Nggak lama kemudian sosok itu deketin si Arman. Terus ngebenturin kepala si Arman ke pojokan dipan kayu sampai darahnya itu keluar kemana-mana. Nah, di situ kepalanya Arman dibenturin berulang-ulang kali. Si Arman ini nggak teriak, Arman cuma diem aja, tapi Arman nangis. Abis itu, blang, gelap. Aris sama Arman pingsan. Aris baru sadar itu di ruangan
udah banyak orang, mereka udah dikelilingin banyak orang. Aris agak lega karena salah satu orang-orang yang ngumpul itu, yang duduk di sebelahnya itu adalah bapak yang dia kenal di kebun, namanya Pak Wasis. Pak Wasis bersyukur kalau Aris udah sadar. Setelah Aris benar-benar tenang, barulah Aris berusaha menceritakan kejadian yang Aris dan Arman alami. Sampai si Aris ini nangis pas nyeritain kejadiannya karena saking ketakutan dan kagetnya Aris dengan kejadian yang dia alami. Di situ Aris juga nanya ke Pak Wasis, si Arman di mana Pak? Dijawablah sama Pak Wasis kalau si Arman ini belum sadar diri, dia masih pingsan. Terus Pak Wasis juga nyaranin buat Aris tinggal sementara di rumah Pak Wasis dulu sama Arman sampai mereka aman. Nah, menurut cerita dari Pak Wasis, dulu di rumah itu pernah ada tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang, dan pembunuhan itu didalangi oleh adik kandung yang punya rumah. Kita sebut aja yang punya rumah ini namanya Hendrato. Mereka menghabisi nyawa Hendrato karena sudah nggak tahan lagi dengan kelakuan dan kejahatan yang dilakukan Hendrato ke warga sekitar, termasuk ke keluarganya sendiri. Hendrato itu berhasil dihabisi setelah direncanakan cukup lama, karena Hendrato itu punya banyak ilmu. Makanya yang ikut terlibat itu nggak cuma 1 atau 2 orang aja, tapi banyak orang, dan setelah nentuin waktu yang tepat, berdasarkan aturan dari orang-orang yang tahu ilmu kebatinan, di malam kelahirannya Hendrato jadi malam tragisnya. Hendrato berhasil dihabisi dengan cara disembelih tepatnya di jam 12 malam di kamar itu. Tapi sebelum Hendrato menghabiskan nafas terakhirnya, dia sempat bersumpah kalau Hendrato akan mencari korban lagi untuk tinggal di rumah itu karena udah ada yang berani menumpahkan darah angkoronya di rumah itu. Dan ternyata sumpah Hendrato tuh kayak bener-bener terjadi dan terbukti. Saat pertama kali ada sepasang suami istri, mereka menempati rumah itu dan mereka ditemukan warga meninggal dunia dengan cara gantung diri di kamar tempat Hendrato dieksekusi. Disusul 1 tahun kemudian, ada seorang pemuda yang sama persis dengan Aris dan Arman yang juga bekerja, mereka meninggal juga dengan cara gantung diri di kamar itu. Sejak hari itu, Aris nggak berani lagi buat lihat apalagi masuk ke dalam rumah itu. Sementara Arman yang udah sadar kelihatan linglung, sering nangis, dan teriak-teriak sendirian. Bahkan Arman sempat ngebenturin kepalanya tanpa sebab. Akhirnya Pak Anam pun jadi sasaran kemarahan warga karena udah berani nempatin Aris dan Aris dan Arman tinggal di rumah itu. Seiring berjalannya waktu, keadaan Arman gak berubah. Walaupun udah ditempuh dengan berbagai cara sama orang tuanya. Sampai akhirnya sekitar 40 hari setelah kepulangan Aris dan Arman, takdir berkata lain. Arman meninggal tepat jam 12 malam, dan disitulah muncul banyak spekulasi liar kalau arwah Arman benar-benar diambil sama si Hendrato sesuai dengan sumpahnya. Tapi Aris tetap percaya kalau Arman sudah dapat tempat terbaik di sisinya. Nah, gimana nih menurut teman-teman cerita tentang si Aris sama si Arman ini tadi? Kalau menurutku sih di tengah-tengah krisisnya kepercayaan ya saat ini tentang hal-hal gaib, aku percaya sih karena kalau di ceritanya tadi, kalau Pak Hendrato ini kan punya banyak ilmu, yang dimana yang ku tahu dia pasti mungkin ada bikin perjanjian dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Nah, maka pada saat itu mungkin Pak Hendrato ini hanya menghilang dari penglihatan kita. Tapi dia masih bisa melakukan hal-hal yang di luar logika, di luar nalar kita sebagai manusia. Kalau menurut teman-teman di rumah nih kayak gimana cerita tentang Arman dan Haris ini? Nah, cerita ini juga jadi pengingat kalau di dunia ini menyimpan banyak sekali misteri yang gak selalu bisa dijelaskan. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman misteri, boleh banget cerita ke kita dengan hubungi tim Tepi Alam lain ke sini. Oke, jadi buat kalian semua selalu hati-hati dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Jangan lupa selalu siapkan nyali kalian, karena cerita berikutnya mungkin lebih menyeramkan.
karena kalian berada di tepi alam lain.